Idul Fitri sudah tinggal menghitung hari. Bukan hanya fokus meningkatkan ibadah di sisa bulan penuh keberkahan ini, namun juga umat muslim di tanah air mulai mempersiapkan diri untuk menjalankan tradisi mudik. Pulang ke kampung halaman di hari raya Lebaran begitu dinanti. Tak sedikit masyarakat yang memaksakan diri untuk dapat berkumpul dengan keluarga tercinta di momen yang hanya sekali setahun ini. Dari berburu mudik gratis yang banyak diselenggarakan lembaga dan perusahaan milik negara, serta sejumlah perusahaan swasta, hingga mudik menggunakan sepeda motor. Belum lagi keluarga yang menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi udara ataupun laut. Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan Masyarakat, yang berpotensi akan melakukan mudik adalah sebesar 193 juta orang. Artinya, terdapat kenaikan 56% dibanding jumlah pemudik tahun lalu. Karenanya pemerintah dalam hal ini, Kementerian Perhubungan dan Kepolisian Republik Indonesia bekerja keras untuk mempersiapkan mudik agar aman dan nyaman. Lalu, bagaimana kesiapan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik yang sudah dimulai sejak semalam? Mengapa jumlah arus mudik tahun ini melonjak begitu tinggi dibandingkan tahun sebelumnya? Dan apa saja yang harus disiapkan para pemudik agar nyaman dan aman di perjalanan? Tim TV One mengabarkan. Banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk bisa mudik pada Lebaran tahun ini demi berkumpul dengan keluarga tercinta di kampung halaman. Ada yang mengendarai kendaraan pribadi, ada kemudian memilih untuk jalur transportasi kereta, naik bus juga, naik pesawat atau juga berboncengan sepeda motor. Nah, bagaimana kemudian kepadatan hingga saat ini kita akan terus pantau, termasuk juga ketika ada masalah, ketika ada kendala yang dihadapi oleh para pemudik yang memang tahunan ini terus terjadi, bagaimana kesiapan dan juga kesigapan dari pihak pemerintah untuk bisa menghadirkan solusi. Untuk itu kita akan dengarkan catatan-catatan yang akan diberikan oleh dua orang pengamat transportasi yang sudah hadir di samping saya. Ada Mbak Asas Tigor Nainggolan. Selamat malam Pak Tigor. Malam Mbak Putri. Baik. Malam. Ya, selain Pak Tigor juga nanti akan diberikan catatan berikutnya oleh Pak Darmaning Tias juga selaku pengamat transportasi. Selamat malam Pak Darmaning Tias. Selamat malam Mbak Putri. Baik. Nah, nanti kita juga akan dengarkan bagaimana keterangannya disampaikan oleh juru bicara dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Ibu Adita Irawati. Ibu Adita sudah tergabung dengan kami. Baik, kami masih coba hubungi. Nanti juga kita akan mendengarkan bagaimana laporan dari Kakor Lantas, Bapak Irjen Pol Aan Suhanan, dan juga ada sosiolog Mas Bayu Yulianto yang juga akan mengamati mengapa masyarakat tahun ini memilih untuk mudik beramai-ramai lebih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mas Bayu sudah berhubung juga dengan kami? Baik, nanti kita akan coba hubungi para narasumber yang akan berbincang dengan kita melalui daring. Tapi satu catatan mungkin dari Pak Darmaning Tias, karena tadi sempat kunjungan ke Pelabuhan Merak, kabarnya bisa berikan informasinya? Ya, jadi sebetulnya saya setiap Lebaran itu pasti ke lapangan, termasuk tahun lalu. Kemarin sampai hari ini saya ke Ciwandan dan Merak. Jadi saya bisa menuturkan bagaimana perkembangan mudik melalui Pelabuhan Ciwandan maupun Merak. Yang melalui Merak ini adalah roda 4, sedangkan yang roda 2 itu dilewatkan Ciwandan. Nah, untuk roda 2 sebetulnya relatif tidak ada problem. Artinya justru lancar-lancar saja karena memang Ciwandan itu dikhususkan untuk sepeda motor. Tidak ada kendaraan lain. Kemarin siang masih ada truk, tapi semalam sudah nggak ada truk lagi. Sehingga arus pergerakan sepeda motornya cukup lancar. Nah, yang jadi problem sebetulnya malah di Merak. Di Merak itu kemarin sempat terjadi kemacetan sampai ke pintu tol KM 93 ya, 9394 gitulah. Kenapa di situ? Tampaknya mungkin ini soal pengaturan. Jadi menurut saya kalau sudah begini ini harus ada satu komando, tidak boleh banyak komando gitu. Baik. Ya. Maksudnya satu komando seperti ya, apa? Kalau misalnya yang berkomando BPTD ya BPTD yang mutusi. BPTD itu Badan Balai Pengelola Transportasi Darat dari Kementerian Perhubungan di Banten gitu. Sehingga skenario itu hanya satu, komando satu. Mungkin itu bisa lebih lancar ya, tapi yang saya lihat kemarin tampaknya
mungkin banyak intervensi atau gimana ya kira-kira, sehingga semalam itu misalnya tempat parkiran itu kosong. Tempat parkiran mau ke kapal itu banyak yang kosong, tapi jalannya penuh, macet. Padahal sebetulnya kalau misalnya kendaraan yang di jalan itu digiring dilepas ya, parkiran ya, itu kan sebetulnya jalannya bisa berkurang kendaraannya, sehingga arus kemacetannya juga bisa berkurang. Itu satu. Yang kedua, soal tiketing. Soal tiketing itu yang jadi problem karena ASDP sudah menerapkan e-ticketing ya, dibeli melalui online. Tetapi masih ada toleransi orang yang sudah kadung membeli, datang ke pelabuhan belum beli tiket, nah online, itu bisa mendapatkan tiket. Nah itu yang kemudian mereka terpaksa ngetem di pinggir jalan. Itu salah satu juga yang berkontribusi menimbulkan kemacetan. Karena itu saya kira belajar dari ini, ya saya kira yang perlu dilakukan perbaikan ke depan itu adalah soal pembenahan tiketing. Saya kira kita punya pengalaman yang baik dengan kereta api. Di kereta api itu kan orang yang datang ke stasiun itu sudah punya tiket. Nah ini juga demikian. Coba memang saya menyadari di laut ini agak beda, karena kalau di kereta api kan memang modanya satu, kereta api itu saja, yang operatornya satu, hanya KAI. Kalau di laut atau penyeberangan ini kan operatornya ada ASDP, ada swasta dan sebagainya. Nah yang paling penting adalah bagaimana meng-match-kan jadwal kapal ini, supaya kalau misalnya saya mau membeli tiket untuk pemberangkatan H-3 jam 2 siang misalnya, nah, itu sudah ada. Jadi memang kalau di kereta api itu yang dijual seat, tiket dijual sesuai dengan seat. Kalau di kapal itu kan space, nggak ada seat yang tunggal. Jadi yang perlu dihitung oleh ASDP menurut saya adalah kapasitas setiap kapal itu berapa gitu. Jadi misalnya yang akan berangkat pada hari H-3 jam 8 itu kapal berkapasitas 1000 misalnya. Berarti yang dijual pada hari itu untuk jam 8 adalah 1000 gitu loh. Nah, ini saya kira yang mungkin perlu dilakukan ke depan, sehingga ke depan itu semua orang yang datang ke pelabuhan itu sudah bertiket. Jadi menurut saya persoalannya kemarin itu di sana, dan juga mungkin konsistensi dalam hal aturan mengenai truk gitu. Ya. Jadi ini pelajaran untuk semua, masukan untuk kementerian juga. Baik, Pak Dharma. Tahun depan pokoknya H-2, H-1 truk apapun nggak boleh. Nah, ini kita dapatkan catatan-catatan tersebut. Ada 3 poin setidaknya dari Pak Dharma. Sebelum Pak Tigor nanti juga berikan catatannya. Apalagi Pak Tigor kabarnya tadi juga baru mengunjungi Tol Bojimi. Nanti bisa diberikan. Nah, kita juga sudah terhubung dengan narasumber lainnya. Sudah bersama kami juru bicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Ibu Adita Irawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Adita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Mbak Putri. Baik, kemudian juga sudah hadir secara daring juga sosiolog Mas Bayu Yulianto. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik. Apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas, Mas Bayu. Oke, terima kasih. Kita akan minta terlebih dahulu kepada Ibu Adita untuk bisa mungkin Ibu menjelaskan angka, karena yang informasi yang kami dapatkan kan berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, masyarakat yang berpotensi akan melakukan mudik adalah sebesar 193 juta orang. Setidaknya bagaimana kemudian hingga hari ini, hingga hari Minggu ini, Bu? Apakah kemudian ada lebihan dari 193 juta itu? Ya Mbak Putri, kalau untuk angka pasti tentu ini kita tidak bisa real time ya menghitungnya. Karena ini pasti akan dibutuhkan pelaporan-pelaporan dari khususnya dari titik-titik simpul transportasi dan juga tentunya dari pihak-pihak lain seperti pengelola jalan tol. Namun demikian, kalau dilihat dari persentase kenaikan, ini sebagian moda transportasi dan angka kendaraan
itu jika dibandingkan tahun lalu itu sudah menunjukkan peningkatan lebih dari 60%. Seperti kalau kita lihat yang melakukan penyeberangan itu di hari Sabtu kemarin itu bahkan mencapai lebih dari 60% peningkatannya dibandingkan tahun lalu. Dan juga untuk yang melalui jalur-jalur tol, laporan dari para operator tol ini juga umumnya sudah meningkat 50% dibandingkan tahun lalu. Bahkan jika dibandingkan normal itu bisa sampai 200 dan 150 sampai 200%. Jadi kalau kita lihat dari persentasenya dibandingkan tahun lalu, rasanya sih memang angka sebesar yang hasil survei itu bisa terrealisasi ya, gitu. Tapi tentu itu nanti akan kita lakukan riset lebih lanjut untuk mengetahui angka realisasi pergerakan masyarakat. Baik, Bu Adita, tadi kami dapatkan catatan dari Pak Darmaning Tias yang sudah bersama saya di studio, yang juga tadi menghubungi atau mengunjungi Pelabuhan Merak dan juga Ciwandan. Nah, ini masalah pengaturan truk, masalah tiketing, dan juga masalah komunikasi serta koordinasi agar instruksi bisa berjalan dari satu kepala saja di pelabuhan-pelabuhan tersebut masih menjadi kendala. Setidaknya itu yang kami dapatkan, 3 catatan tersebut, Bu Adita. Ya. Tadi jam 10 pagi sampai siang hari Pak Menteri Perhubungan bersama Pak Menko PMK, kemudian juga Kapolda Banten dan PJ Gubernur serta semua unsur hadir ya langsung ke Merak dan juga ke pelabuhan lain seperti Ciwandan untuk melihat langsung Mbak situasi dan kondisi. Dan sekaligus melakukan rapat koordinasi untuk melakukan evaluasi serta langkah-langkah selanjutnya ya untuk mencari solusi. Ya memang kita identifikasi ada beberapa permasalahan. Yang paling utama sekali lagi memang lonjakan kendaraan pribadi ini luar biasa besar ya. Ini sesuatu yang kita sebenarnya sudah prediksi, tetapi ternyata sepertinya secara volume ini jauh lebih besar dari prediksi kita. Dan yang kedua, dengan kondisi sebesar itu kendaraan yang masuk, itu ternyata masih saja ada pengemudik ini yang belum memegang tiket, Mbak. Jadi mereka seperti go show datang langsung untuk membeli. Yang ini menjadi permasalahan tersendiri karena artinya kan mereka tidak bisa langsung ya masuk ke pelabuhan, harus membeli dulu, kemudian ketika habis tiketnya sampai tanggal 8 akhirnya harus beli untuk yang tanggal 9 dan sebagainya. Jadi memang ini salah satu penyumbang kepadatan juga ya. Dan yang ketiga masih aja beroperasi truk-truk odol, dimension overloading ya, yang itu di hari biasa pun sebenarnya juga itu dilarang. Nah ini kita lihat ternyata masih ada yang berlalu lalang dan mungkin perlu ditingkatkan law enforcement-nya ya, khususnya oleh pihak kepolisian. Lalu selanjutnya juga ada masalah bongkar pasang dalam arti kapal ini ketika sudah sampai ke Bakauheni itu harus menurunkan penumpang, lalu menaikkan penumpang lagi yang itu ternyata waktunya memang membutuhkan waktu cukup lama ya. Oleh karenanya tadi juga diambil solusi akhirnya kapal-kapal yang dari Merak menuju Bakauheni ini tidak mengangkut penumpang. Jadi langsung kembali lagi ke Merak untuk segera mengambil lagi kendaraan dan penumpang untuk dibawa lagi ke Bakauheni. Dan juga ada pemecahan pelabuhan di Lampung. Jadi kita akan aktifkan juga pelabuhan Panjang yang itu nanti akan bercounterpart dengan pelabuhan Ciwandan yang ada di Banten. Jadi ya ini memang evaluasi yang kita lakukan. Yang penting adalah kita memikirkan juga solusi ke depannya dan yang jelas perlu kerjasama dari masyarakat, Mbak. Karena tadi masih saja ada yang memaksakan diri datang untuk membeli tiket di pelabuhan, belum membawa tiket sama sekali dan ini cukup banyak jumlahnya. Memaksakan diri untuk berangkat. Jadi ini kami juga membutuhkan kerja sama semua pihak dan tentu pihak pemerintah juga kolaborasi ya semua stakeholder. Kita harapkan dalam malam ini seharusnya sudah lebih terurai, Mbak Putri. Baik, Ibu Adita ditunggu sebentar, kita akan jeda sejenak Ibu. Nanti juga bisa diberikan kejelasan ataupun juga penjelasan berikutnya, termasuk juga Bang Tigor tadi sudah menjunjungi tol Bocimi, nanti bagaimana kemudian laporan berikutnya. Kami akan segera kembali saat lagi.
Dari yang tadi disampaikan oleh Ibu Adita Irawati selaku juru bicara Kemenhub mengatakan setidaknya ada catatan yang juga ini bisa ataupun juga butuh kerjasama dari masyarakat. Mengenai tiket, pastikan Anda sudah mendapatkan tiket yang bisa dibeli secara online sebelum memastikan diri untuk bisa pulang melalui pelabuhan dan sebagainya. Kemudian juga mengenai barang bawaan. Berita mengatakan tadi truk itu banyak yang overload, tapi sebenarnya kalau menurut kita bukan hanya truk saja, Bang Tigor, tapi juga banyak sepeda motor, kendaraan pribadi dan sebagainya, Bang Tigor. Iya, jadi tadi hari ini jadi kan saya jalan ya di jalan tol gitu ya, mulai dari Kabupaten Bogor gitu. Karena mereka kan mau menuju ke Trans Jawa dan juga ke Merak gitu ya. Mereka berpisahnya di Jagorawi kan. Nah, saya perhatikan tuh banyak sekali kendaraan pribadi dengan muatan yang berlebih di atas mobilnya ya. Kenapa ini terjadi? Saya menduga karena selama ini yang tadi dikatakan oleh Mbak Adita tadi, odol itu overloading yang dilakukan oleh truk-truk itu dibiarkan selama ini oleh polisi. Ya sehingga yang lain juga ngikut gitu loh. Nah, jadi ini masalah konsistensi penegakan aturan yang memang sampai hari ini boleh saya bilang penegakan hukum lalu lintas itu nggak jalan. Dan ini bahaya gitu ya. Dan juga kendaraan sepeda motor gitu ya, bermuatan lebih, penumpangnya lebih, barangnya lebih, itu didiamkan gitu. Kalau saya tanya kenapa, kasihan mereka udah mudik. Saya bilang lebih kesian lagi kalau mereka kecelakaan. Karena kelebihan muatan, kelebihan penumpang begitu ya, karena kasat mata begitu kan. Artinya saya mau mengatakan bisa dibuat tertib, asalkan penegak hukumnya itu tertib juga gitu loh. Konsisten juga menegakkan aturan. Itu yang pertama, Mbak Putri. Yang paling fatal menurut saya di arus mudik tahun ini adalah longsornya Tol Bocimi. Betul. Ya. Saya sangat menyayangkan ya kontrol dan pengawasan persiapan infrastruktur jalan raya, jalan tol termasuk di dalamnya. Saya mau mengatakan ini bolong gitu ya, bahaya. Bahkan ada sampai 3 kendaraan mobil tuh masuk ke dalam lubang patahan jalan tol Bocimi itu gitu. Menurut saya ini berbahaya. Nah, kok bisa seperti ini pembangunan jalan tol begitu ya? Harus yang bertanggung jawab adalah pertama pengelola jalan tolnya dan juga konsultan teknisnya yang mendampingi dan mengawasi kontraktor pembangunannya. Ya kalau sampai seperti ini begitu ya, kualitas jalan tolnya kan owner gitu ya, pemilik jalan tolnya atau pengelola jalan tol kan sangat tergantung dari konsultan teknis supaya mengawasi kontraktornya dalam pembangunan. Itu satu. Kedua, ketika ini sudah selesai, dianggap selesai dan oke menurut konsultan teknis, izin operasionalnya, penggunaannya itu kan dari Kementerian PUPR dan juga Badan Pengawas Jalan Tol gitu ya. Nah, ini juga mereka juga turut serta ini punya persoalan yang tanggung jawab gitu loh. Nah, buat masyarakat menurut saya pengguna jalan tol bisa mempersoalkannya secara hukum. Ya tadi mulai dari Kementerian PUPR-nya, konsultan teknisnya, owner jalan tolnya atau pengelola jalan tolnya. Ya. Nah, yang sangat saya sayangkan sampai hari ini saya lihat polisi kok diem-diem aja gitu loh, nggak melihat lapangan gitu loh, nggak memberikan public report gitu. Oh, ini penyebabnya apa begitu. Itu juga yang saya juga sayangkan kenapa Kementerian PUPR sangat santai gitu menanggapi persoalan ini. Padahal ini bahaya. Ini yang salah satu yang paling fatal ya menurut saya di arus mudik tahun 2024 ini gitu. Baik. Nah, jadi ini bisa digugat oleh masyarakat pengguna jalan tol. Tadi beberapa pihak tadi ya, konsultan teknisnya, operator atau pemilik jalan tolnya, Kementerian PUPR-nya, dan juga pengawas jalan tolnya. Itu bisa digugat ke ranah hukum gitu loh, karena sudah ada korban. Ya ada korban kan 3 tuh jelas gitu ya. Nah ini harus dijadikan efek jera buat operator jalan tol yang lainnya, gitu loh, supaya jalan-jalan lain bukan hanya tol. Dan juga jalan-jalan arteri yang lainnya. Jangan sembarangan gitu. Ini menyangkut keselamatan. Itu saya bilang. Nah lalu kalau saya lihat sekarang kan peningkatan pengguna tadi dikatakan pengguna kendaraan pribadi masih tinggi. Ya. Padahal kalau dilihat pembangunan sarana transportasi publik jarak jauh menurut saya oleh pemerintah sudah cukup dahsyat. Ya. Kenapa kok mereka masih menggunakan kendaraan pribadi? Alasan mereka kalau saya tanya di lapangan, ketika di kampung mereka susah. Nah mungkin tahan sampai di situ Pak Tigor mengenai masalah ini. Mengenai Tol Bocimi ini juga kita minta pandangan dari Bu Adita seperti apa Bu pengalihan jalan yang dilakukan untuk bisa membuat para pemudik ini bisa lebih nyaman melewati jalur-jalur tersebut walaupun ada kendala di Tol Bocimi. Silakan Bu Adita.
Bu Adita masih bersama kami? Baik, sepertinya kami masih terkendala untuk bisa terhubung dengan Ibu Adita. Kami akan coba hubungi. Nah, nanti sebelum ada catatan mengenai banyak sekali para pemudik memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi, kita ke Mas Bayu terlebih dahulu. Mas Bayu, ini bagaimana para pemudik ini menurut pandangan Mas Bayu jumlahnya meningkatnya luar biasa dibandingkan pada mudik-mudik tahun-tahun sebelumnya. Apa yang membuat mereka memutuskan sekarang beramai-ramai pulang kampung halaman? Ya, Mbak Putri, terima kasih. Saya kira memang fenomena kemacetan yang luar biasa ini memperlihatkan satu persoalan struktural yang mendasar ya, di mana di satu sisi kelas menengah kita ini memang sepertinya benar-benar tumbuh gitu ya. Ini kan kelas menengah sisa dari proses urbanisasi yang berlangsung dari tahun 70 atau 80-an. Mungkin udah generasi kesekian, 2, ketiga barangkali ya. Nah ini kelas menengah kita memang tumbuh, tetapi di satu sisi ya kapasitas yang disediakan oleh pemerintah atau negara untuk mereka bisa melakukan tradisi mudik gitu ya, dalam menjalin silaturahmi dengan kerabat jauh secara fisik segala macam itu belum terwadahi secara optimal gitu ya, sehingga menumpuk seperti ini ya, transportasi publik cukup terbatas untuk angkut mereka. Dan saya tadi menyambung uraian Bang Tigor tadi bahwa alasan itu memang muncul ya ketika mereka sampai di kampung halaman, mereka butuh transportasi segala macam. Nah, saya juga ingin menegaskan pentingnya sebenarnya pemerintah daerah ya untuk juga membaca persoalan ini. Jadi kemacetan pada jalur-jalur Trans Jawa atau di kota-kota yang menuju ke wilayah-wilayah kampung-kampung ini juga jangan hanya terbatas itu, tapi bagaimana juga pemerintah daerah itu juga bisa membaca itu dan menyiapkan ya. Kalau perlu juga menawarkan kepada para pemudik yang bawa uang banyak nih ke kampung halamannya, sehingga ada kemungkinan belanja uang banyak di wilayah-wilayah di pedesaan lah katakan. Nah pemerintah daerah di tempat-tempat tujuan itu saya kira ke depan juga harus didorong gitu ya, untuk bisa meyakinkan para pemudik bahwa kita punya transportasi publik yang cukup aman, cukup nyaman dengan harga yang terjangkau gitu, sehingga para pemudik ketika dia ingin membawa kendaraan pribadi, apalagi yang bawa motor segala macam, itu bisa berpikir ulang gitu. Oh ternyata di wilayah saya, di daerah saya, pemerintahnya sudah berupaya untuk menyediakan transportasi publik yang relatif aman, nyaman, dengan harga yang terjangkau gitu ya. Nah saya kira penting juga untuk menggarisbawahi ini, karena tadi sudah banyak sekali diuraikan oleh pakar-pakar yang ada di sini ya, untuk bisa mengatasi persoalan tersebut. Jadi bagaimana pemerintah daerah juga bisa dorong ya, selain tadi pemerintah pusat juga menyediakan tentu saja moda transportasi yang jauh lebih layak dengan kapasitas yang juga jauh lebih besar saya kira, yang aman dengan harga yang terjangkau gitu. Saya kira mungkin itu saja, itu dulu dari saya Mbak Putri. Baik Mas Bayu, nah sepertinya pemirsa kita sudah kembali terhubung dengan Ibu Adita. Ibu Adita masih bersama kami ya? Bisa mendengar suara kami? Iya Mbak. Baik Bu Adita, ya. tadi sebelumnya kita sudah minta pandangan dari Bang Tigor. Apalagi Bang Tigor juga tadi sempat mengunjungi Tol Bocimi. Bisa bercerita Ibu bagaimana kemudian upaya untuk bisa mempersiapkan jalur alternatif juga rekayasa lalu lintas ini untuk sehingga pemudik ini yang tidak terhambat, yang memang jalurnya seharusnya melewati Tol Bocimi Ibu? Ya Mbak, ini memang yang menangani leading sektornya adalah di Kementerian PUPR ya. Dan dari apa yang sudah ditinjau langsung khususnya oleh Pak Menteri PUPR beserta seluruh pengelola jalan tol dan BPJT, ini memang perlu ada perbaikan yang lebih mendalam ya. Dan sebenarnya diharapkan ada temporary perbaikan sementara ya. Tetapi tentu kita harus bersiap untuk kondisi terburuk di mana nanti pada hari Senin, Selasa sampai nanti di Lebarannya bisa jadi memang tidak bisa dilewati. Nah oleh karenanya perlu memang ada jalur alternatif yang saat ini melalui Cigombong atau lewat arteri. Ya ini tentu harus bagaimana ya Mbak, harus kita pahami bersama ya, karena tentu yang paling utama adalah keselamatan. Kita juga tidak bisa memaksakan diri untuk mengoperasionalkan, meskipun nantinya rencananya difungsionalkan dulu ya sebelum operasionalisasi Tol Bocimi yang 4 putus ini. Namun demikian tentu kita butuh pengertian dari masyarakat juga ya untuk bersiap melewati jalur-jalur alternatif yang memang sudah disampaikan oleh pemerintah, dan juga nantinya pihak kepolisian akan menurunkan petugas yang lebih banyak. Jadi kami mendapat penjelasan juga dari Polda Jabar
akan menurunkan petugas di lapangan yang akan membantu kelancaran khususnya di jalur-jalur alternatif baik itu di tol Cikombong maupun di arteri. Bisa saja nanti di arteri dan di tol Cikombong itu juga akan diberlakukan rekayasa-rekayasa tergantung dari situasi kepadatan jalan ya. Ya itu semua tentu untuk bisa mengurangi atau mengurai kepadatan. Dan memang diprediksi pasti akan padat gitu ya. Dan sekarang pun juga sudah kita lihat memang padat. Tetapi tentu upaya-upaya itu kita maksimalkan setidaknya untuk tetap bisa berjalan meskipun mungkin dengan kecepatan yang menjadi lambat ya. Baik. Sekali lagi memang ini situasi yang tidak bisa kita hindari, jadi harus kita pahami bersama lah. Gitu. Baik, terakhir untuk Ibu Adita, pesan Ibu untuk para pemudik Ibu? Ya, ini pemudik yang menggunakan kendaraan rasanya sudah mencapai puncaknya hari ini Mbak ya. Meskipun kita tetap pantau besok masih akan tinggi, tapi mungkin tidak akan setinggi hari ini. Dan informasi dari lapangan memang tadi sempat ada kepadatan, kemudian juga lumayan panjang padatan di beberapa ruas, tapi dengan rekayasa yang ada akhirnya bisa terurai dan relatif sudah lebih terkendali saat ini. Mungkin yang masih menjadi tantangan adalah Merak ya. Nah untuk Merak ini kami sekali lagi berpesan kepada calon yang akan melakukan penyeberangan, sekali lagi belilah tiket melalui aplikasi secara online. Jangan memaksakan diri untuk go show ya di pelabuhan. Sekali lagi pihak ASDP juga sudah memastikan tanggal 8 adalah hari ini itu tiket sudah habis. Besok ya maaf, itu sudah habis Mbak. Jadi tidak bisa memaksakan diri untuk berangkat besok karena memang tiketnya sudah habis. Sama seperti pesawat, seperti kereta kalau sudah habis ya sudah tidak bisa memuat penumpang lagi ya. Yang ada adalah tanggal 9 tapi itu pun harus dibeli secara online. Dan datanglah di jam keberangkatannya, bukan di hari sebelumnya. Karena ini akan menambah beban jalan. Sampai menginap, sampai memarkirkan mobilnya di bahu-bahu jalan. Nah ini menjadi masalah sendiri. Jadi mohon sekali kepada calon penumpang yang akan menyeberang untuk bisa memperhatikan hal tersebut. Demikian Mbak dari kami. Ibu Adita, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan pandangan dan juga pesan kepada masyarakat mengenai hal ini. Selamat malam Ibu, selamat melanjutkan tugas kembali. Pemirsa, kita selanjutnya akan menuju ke Bandara Kuala Namu. Ada rekan kami Ahmad Sukri juga akan mengabarkan untuk Anda bagaimana situasi kondisi di sana saat ini. Silakan Ahmad Sukri. Baik, terima kasih Putri. Tepat di belakang saya adalah ruang boarding untuk penumpang pesawat. Adapun lonjakan penumpang pesawat di Bandara Kuala Namu masih di angka 25.000 penumpang per harinya. Angka itu cukup tinggi, namun penumpang nampaknya datang 2 jam sebelum berangkat. Dan itu terlihat dari suasana bandara yang lengang. Untuk extra flight sendiri di Bandara Kuala Namu dengan jumlah dan estimasi yang diminta oleh pihak maskapai itu mencapai 180 extra flight per harinya, begitu Putri. Ya, Sukri, terima kasih. Sukri sudah memberikan laporan pandangan mata kepada kami. Kita akan jeda sejenak dan nanti saat kami kembali kami akan teruskan perbincangan mengenai hal ini sesaat lagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan Pak Dharma. Tadi terakhir Bang Tigor memang belum komplit penjelasannya tapi menyoroti masih banyak masyarakat yang memilih memang membawa kendaraan pribadi sendiri. Kemudian kalau tadi Mas Bayu katakan ini dibutuhkan juga peranan dari Pemda. Disiapkan begitu jalur transportasi yang memadai di daerah masing-masing sehingga juga tidak perlu membawa mobil sendiri untuk bisa kembali pulang kampung ke halaman masing-masing. Ada catatan juga dari Pak Dharma mengenai hal ini? Ya, sebetulnya saya termasuk salah seorang yang selama ini mendorong supaya pemerintah daerah itu membangun angkutan publik karena kita ini mengalami krisis angkutan publik. Jadi kalau kita lihat pembangunan perumahan tahun 80-an itu selalu disertai dengan pembangunan sarana transportasi umumnya, gitu ya. Tetapi begitu kredit motor itu mudah, terutama sejak tahun 2005 lah ya, itu peran transportasi publik makin menurun. Dan akhirnya sekarang hampir
70% lah, atau mungkin bahkan 80% daerah kita ini tidak memiliki transportasi publik. Karena itu kita mendorong supaya pemerintah daerah itu membangun transportasi publik. Tetapi masih ada kendala, yaitu bahwa transportasi publik itu tidak dimasukkan ke dalam layanan dasar. Karena itu kita mendorong kepada Kemendagri supaya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah itu direvisi agar memasukkan transportasi itu bagian dari pelayanan dasar. Ketika itu menjadi pelayanan dasar, maka mau tidak mau pemerintah daerah harus membangun. Selama itu tidak dimasukkan ke pelayanan dasar, pemerintah daerahnya nggak akan membangun. Nah, kenapa? Karena membangun sarana transportasi itu sebetulnya, kalau belajar pengalaman dari Jakarta, itu sebetulnya lebih banyak menghabiskan anggaran dibandingkan income-nya, gitu loh. Sehingga ya harus ada komitmen politik, gitu. Karena kalau seperti Transjakarta lah, Transjakarta, MRT, LRT di DKI, kalau nggak ada subsidi besar dari Pemprov DKI nggak akan jalan. Nah, demikian juga pembangunan transportasi yang ada di Indonesia, di kota-kota kecil seperti Bogor, Tangerang, Jogja, terus Semarang, itu ada karena masih bisa bertahan karena ada subsidi dari pemerintah daerahnya. Nah, makanya sekarang kita dorong supaya ada regulasi, perubahan regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Karena selama tidak ada layanan transportasi umum di daerah, ya seperti yang dikatakan Mas Wahyu tadi, ya semua orang akan menggunakan kendaraan pribadi. Dan sebetulnya kalau kita cek dalam 5 tahun terakhir ini ya, sebetulnya pengguna sepeda motor itu relatif berkurang, beralih ke roda 4. Nah, kenapa beralih ke roda 4 terutama mobil? Karena sekarang banyak sewaan mobil, banyak mobil-mobil murah, ya. Kalau kita perhatikan seperti yang saya lihat di Merak, itu banyak mobil-mobil kecil yang dipakai untuk mudik. Jadi mungkin mereka yang 3 tahun lalu menggunakan sepeda motor, sekarang beralih menggunakan mobil. Itu tadi, itu sebetulnya yang menjelaskan kenapa Merak itu jadi meningkat sampai 63% dibandingkan hari yang sama pada Lebaran tahun lalu. Analisis saya karena memang yang tahun lalu menggunakan sepeda motor, sebagian sudah menggunakan mobil. Oke, baik. Mas Bayu, andai kata memang nanti para Pemda ini kemudian melengkapi ataupun juga memberikan fasilitas layanan transportasi yang cukup memadai daerah masing-masing, apakah kemudian ini masyarakat pemudik memang akan melepas kebiasaannya? Apakah memang cukup mudah bagi mereka untuk melepas kebiasaannya membawa sendiri kendaraan pribadi mereka ke daerah masing-masing? Karena apakah hal-hal seperti ini ada hubungannya dengan memang tradisi, budaya, begitu keinginan mereka agar lebih gampang berhenti-berhenti di jalan ataupun juga mampir-mampir? Seperti apa sebenarnya kebiasaan masyarakat kita ini mengenai mudik? Ya, Mbak Putri, saya kira selain persoalan transportasi, mudik ini kan fenomena sosial sebenarnya. Dia punya dimensi kultural, dia juga punya dimensi struktural. Dimensi kultural itu tadi itu ada keinginan untuk silaturahmi karena dia ingin jauh dari keluarga, bertemu secara fisik dengan anggota-anggota keluarga yang lain, ada kultur kekerabatan yang kuat dan kita semacam punya dalam tanda kutip ya sosial obligasi gitu ya, obligasi sosial yang menyebabkan anak keturunan itu harus juga ketemu dengan sanak keluarga yang lain. Itu kan dimensi kultural. Tetapi yang tidak kalah penting ada dimensi struktural yang juga harus kita perhatikan. Karena kalau tidak, persoalan mudik ini juga nggak akan selesai-selesai nih. Orang akan nambah terus. Apa itu persoalan struktural? Mengurangi ketimpangan regional antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Sepanjang ketimpangan antara desa dan kota itu masih terus terjadi, maka orang-orang dari wilayah pedesaan atau wilayah daerah-daerah itu pasti akan terus tersedot ke kota. Karena di kota itulah semua jadi cuan ibaratnya kalau kata anak-anak sekarang. Kita bisa cari kerja dan segala macam, bisa berdagang segala macam di kota. Sehingga mereka berbondong-bondong ke kota. Nah, sepanjang ketimpangan itu tidak diurai, tidak dikurangi perlahan-lahan secara bertahap, maka
mobilitas orang dari desa ke kota, dari wilayah-wilayah pedesaan, perkampungan, daerah-daerah ke kota besar itu akan terus terjadi. Oleh karenanya saya kira menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah-wilayah atau di daerah-daerah, di wilayah pedesaan itu menjadi salah satu hal untuk bisa mengurangi ya mobilitas orang dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan itu ya. Karena apa? Kalau enggak, diskusi kita nanti beda lagi nih. Begitu arus balik udah beda lagi yang kita bicarakan nanti TV One ini. Apa yang kita bicarakan? Arus balik, bawa keluarga, bawa saudara, mau kerja di Jakarta, mau ini segala macam. Nambah lagi orang datang ke kota-kota besar lah, bukan hanya Jakarta saya kira ya. Walaupun sudah ada proses desentralisasi sejak era reformasi ya, tapi saya kira memang ketimpangan itu masih terus-menerus berlangsung atau masih terus-menerus terjadi. Dan itu menyebabkan orang terus berpindah ke kota, dan pada saat Idul Fitri ya, mereka kemudian berbondong-bondong pulang kampung ya. Di satu sisi tadi transportasi publiknya masih sangat-sangat kurang memadai, kurang nyaman, kurang aman ya, kurang terjangkau juga barangkali harganya. Nah, itu menyebabkan situasi yang sekarang ini yang terus kita bahas setiap tahun gitu, Mbak Putri. Baik, Mas Bayu. Nanti kita lanjutkan juga. Bang Tigor punya tambahan pandangan mengenai hal ini, tapi kita tahan dulu. Kita akan menuju ke Stasiun Senen terlebih dahulu. Ada rekan kami Kurnia Amal yang juga akan mengabarkan bagaimana pandangan mata di sana, kepadatan para pemudik ataupun juga orang yang baru tiba di Jakarta. Silakan Kurnia Amal. Baik, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa TV One. Betul sekali, berdasarkan pantauan kami tadi sejak pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat di Stasiun Pasar Senen, di mana sukacita dari para pemudik ini sangat terpancar di Stasiun Pasar Senen, di mana berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Humas PT KAI, hari ini merupakan hari kedua dari puncak arus mudik Lebaran tahun 2024. Di mana hari ini dari Stasiun Pasar Senen ini sekitar 26.000 penumpang diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen, dan berdasarkan pantauan kami memang jika dilihat di belakang saya pemirsa, ini kepadatan di pintu kedatangan Stasiun Pasar Senen ini mulai meningkat, di mana kemarin jika kita lihat pada hari lalu itu merupakan puncak dari arus mudik Lebaran di Stasiun Pasar Senen, di mana untuk kemarin ini tercatat ada 47.000 penumpang yang diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen dan juga Stasiun Gambir. Dan untuk hari ini, hari kedua dari puncak arus mudik sendiri, untuk di Daob 1 PT KAI ini memberangkatkan sekitar 46.000 penumpang. Khusus di Stasiun Pasar Senen sendiri, Putri Viola dan juga pemirsa, ini memberangkatkan sekitar 26.000 penumpang yang akan menuju ke beberapa kota di Pulau Jawa. Dan dapat kami informasikan kepada Anda, memang untuk saat ini akan diberangkatkan kereta menuju ke beberapa pulau di beberapa kota di Pulau Jawa, yakni kereta Serayu dan kereta Majapahit yang sesaat lagi akan diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen. Adapun Putri Viola dan juga pemirsa TV One, destinasi favorit dari para pemudik ini diantaranya adalah Yogyakarta, Purwokerto, kemudian Tegal, Solo, Semarang, dan juga Bandung. Dapat kami informasikan untuk okupansi atau keterisian bangku sendiri ini memang jika kita lihat dari kemarin ini sudah terisi sekitar lebih dari 100%, di mana untuk keterisian tempat duduk ini sendiri ini sudah mencapai 100% hingga tanggal 11 April 2024 yang akan datang. Dan sebagai langkah antisipasi mencegah kepadatan di Stasiun Pasar Senen, memang di Stasiun Pasar Senen ini sudah disediakan bangku-bangku tambahan. Kemudian juga tadi kami sempat memantau ada posko kesehatan dan juga ruang bermain anak. Dan dapat kami informasikan kepada para penumpang yang hendak bepergian dari Stasiun Pasar Senen ini untuk memperhatikan jadwal keberangkatan Anda dan juga identitas di tiket Anda ini sama dengan penumpang yang akan berangkat. Dan untuk para penumpang dihimbau untuk membawa barang bawaan sesuai aturan atau kelas yang diberikan atau tiket yang dibeli dari kelas ekonomi, bisnis, dan juga eksekutif. Dan bagi para penumpang ini dihimbau untuk datang lebih awal, sekitar 1 jam lebih awal untuk menghindari kepadatan di ruang tunggu kedatangan Stasiun Pasar Senen. Dan memang pemirsa di sini juga disiagakan porter-porter yang siap membantu para pemudik yang hendak atau sedang susah
untuk membawa barang bawaan ke dalam kereta api, di mana untuk porter-porter tersebut sudah disediakan di pintu kedatangan, dan juga pemirsa untuk di stasiun Pasar Senen ini juga telah disediakan mesin untuk mencetak boarding pass, dan apabila Anda terburu-buru masuk ke dalam kereta, jangan khawatir, Anda dapat melakukan check-in melalui aplikasi dari PT KAI. Untuk sementara demikian laporan saya dari Pasar Senen, kembali ke Anda di studio. Putri. Informasinya Amal, nanti kami akan terus pantau juga di beberapa titik lainnya, tapi setelah jeda kami segera kembali saat lagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan dari apa yang disampaikan oleh para narasumber dan dari apa yang kita lihat. Bagaimana kebiasaan mudik dilakukan oleh masyarakat ini membawa kendaraan pribadi memang sangat dibutuhkan, Bang Tigor. Bagaimana sarana transportasi ini di daerah-daerah masing-masing harus betul diperbaiki dan juga disediakan dengan layak. Ya jadi gini, saya udah 5 tahun ya selalu bicara, pemerintah pusat ini sudah membangun sarana transportasi publik massal yang bagus. Ya, cuma memang belum maksimal dinikmati. Saya makanya mau mengatakan, mari nikmati sarana transportasi publik massal jarak jauh yang sudah dibangun oleh pemerintah ini. Nah, ini bisa dinikmati kalau didukung oleh pemerintah daerahnya juga membangun sarana transportasi publik massal yang serupa. Nggak sama, tapi ya oke lah, bisa lah memenuhi kebutuhan transportasi. Karena gini, itu mandatnya undang-undang, Mbak Putri. Ya, saya melanjutkan disampaikan Mas Tias tadi. Harus ada visi pembangunan transportasi publik massal di pemerintah daerah. Itu ada di Undang-Undang 22 tahun 2009 ya, tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di pasal 138 itu dikatakan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah punya kewajiban membangun sarana transportasi publik yang aman, nyaman, dan akses. Memang pemerintah tidak bisa membangun sendiri. Dalam hal ini dia bisa bekerja sama dengan pihak swasta, pihak ketiga. Tapi pemerintah wajib tetap mengawasi ya, supaya meyakinkan bahwa tanggung jawab saya sebagai pemerintah daerah misalnya, itu sarana transportasi publik yang dibangun oleh pihak swasta di daerah saya itu aman, nyaman, akses. Diawasi. Jadi bisa bekerja sama dengan pihak swasta. Tapi pemerintah daerahnya tetap bertanggung jawab sesuai dengan mandat undang-undang itu tadi. Di pasal 138. Tidak usah nunggu revisi undang-undang. Nggak usah, Mas. Kelamaan nanti, Mas. Ini kan baru pileg, nanti nunggu lagi. Aduh, keburu harus mudik lagi gitu loh. Nah jadi pakai saja pasal 138 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi yang di Merak juga gitu, penyeberangan. Operatornya kalau nggak nurut, ya sudah aja cari penyeberangan tempat lain, ke laut sana yang lain gitu loh. Harus nurut gitu loh. Diatur gitu. Dia dibayar. Iya kan? Diatur malah lebih bagus sebetulnya. Persoalannya di sini adalah memang bagaimana memitigasi resiko manajemen. Yang kurang nih, ya di kita gitu loh, sehingga ya korbannya di masyarakat yang menanggung resiko. Padahal itu kan persoalan tanggung jawabnya pemerintah. Jadi menurut saya pakai saja pasal 138 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Ya, pemerintah punya kewajiban, tapi dia untuk memenuhi kewajibannya tidak harus memenuhi sendiri, membangun sendiri sarananya. Dia bisa bekerja sama dengan pihak ketiga atau swasta atau P3 lah ya, gitu loh. Jadi itu. Nah, kedua nanti ini kan November mau pilkada. Betul. Ya, jadi masyarakat ini saya himbau teman-teman di daerah gitu yang menyaksikan talk show kita ini, nanti jangan pilih ya kepala daerah yang tidak punya visi membangun sarana transportasi publik di daerahnya. Kan tadi membangun di sana bukan berarti uangnya dari pemerintah. Daerah. Dia harus kreatif. Dia kerjasama dengan pihak swasta. Gini, bisnis yang paling menguntungkan dan tidak pernah rugi asal betul pengelolanya, bisnis transportasi publik. Ya, saya dibesarkan dari bisnis transportasi publik, gitu loh, nggak pernah rugi, Mbak. Ya, kalau rugi, nah itu nggak benar orangnya. Ya, karena dia tuh dibutuhkan, dia kebutuhan dasar transportasi. Jadi makanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22, Mas Tias. Boleh, gitu loh. Jadi ini harus ya supaya transportasi publik jarak jauh yang sudah dibangun pemerintah ini bisa dinikmati dengan baik.
ketika di daerah mereka sudah juga disambut dengan layanan transportasi publik di daerahnya yang dibangun di daerahnya. Ini saya udah 5 tahun bilang ini pemerataan dong. Ya jangan cuma di Jawa aja, di Jabodetabek lah. Oke, gitu baik Mbak Tika. Putri. Penutup juga dari Padang Maningtyas mungkin, bagaimana membangun kesadaran dari pihak pemerintah terutama Pemda untuk menghadirkan kebutuhan tadi dikatakan oleh Bang Tigor, Pak Dharma juga, termasuk juga kalau saat ini kita lihat masih banyak mungkin masyarakat yang mudik esok ataupun juga lusa, mudiklah dengan keselamatan juga tetap dipikirkan. Ya, saya kira kalau kita lihat data soal mudik menggunakan motor itu kan memang masih tinggi, meskipun tadi saya katakan itu terjadi penurunan ya. Tetapi tetap masih tinggi. Artinya misalkan saya kemarin di Ciwandan tanya ada orang yang mau mudik ke Mesuji. Mesuji itu perbatasan Lampung, Sumatera Selatan. Palembang, ya? Itu kira-kira memerlukan waktu kalau dari tinggalnya di Pik. Jadi dari Pik ke Mesuji saya kira total 12 jam lah kira-kira untuk naik motor. Itu saya kira bukan perjalanan yang berkeselamatan. Jadi saya kira sepeda motor itu dirancang bukan untuk perjalanan jarak jauh. Itu untuk perjalanan jarak pendek. Karena itu 25 km paling mohon untuk dipertimbangkan betul kalau menggunakan motor sebaiknya untuk perjalanan jangka pendek. Jarak pendek. Itu satu. Yang kedua, persiapkan armadanya. Kemarin di Ciwandan beberapa sepeda motor yang mau dipakai mudik mogok. Nah, ini kan juga, tapi ini peluang bisnis bagi teman-teman yang bengkel untuk membuka bengkel-bengkel di tempat-tempat pemberangkatan mudik. Ya, tetapi paling tidak untuk teman-teman yang mudik, saya kira ini harus dipersiapkan. Kendaraan harus disiapkan dengan bagus. Dan kemarin juga ada kasus seorang bapak yang di usia 50 tahun dari Bogor mau ke Lampung bawa motor akhirnya teler di Ciwandan. Nah, jadi stamina fisik juga harus diperhatikan. Kalau stamina kuat jangan dipaksakan untuk mudik dengan menggunakan motor. Mas Bayu terakhir penutup, silakan Mas Bayu singkat. Mbak Putri, saya kira mudik ini karena esensinya Lebaran, baiknya kan dia menghadirkan kebahagiaan buat warga, buat masyarakat, juga buat keluarga-keluarga di kampung halaman. Bukan meningkatkan kecemasan. Jadi pemerintah bisa lebih berperan untuk mengurangi kecemasan dan meningkatkan kebahagiaan penduduk dengan menyediakan transportasi yang layak dari kota-kota besar sampai ke kampung halaman para pemudik. Itu aja dari saya. Baik, Mas Bayu. Terima kasih Mas Bayu, Padang Maningtyas. Terima kasih, Bang Tigor juga terima kasih.